Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat muslim. Pada kesempatan ini kita akan membahas biografi ringkas ulama besar ahli hadis Imam Bukhari rahimahumullah yang makamnya pernah berada di negara komunis Uni Soviet. Uni Soviet adalah negara komunis besar kala itu. Uni Soviet berdiri sejak tahun 1922 dan berakhir pada tahun 1992 dan sebagian daerah kekuasaannya memisahkan diri dan mendirikan sebuah negara sendiri. Negara terbesar warisan Uni Soviet yang hingga kini eksis adalah negara Federasi Rusia. Pernahkah sahabat muslim mengira, di negara komunis Uni Soviet terdapat makam ulama besar perawi hadis sahih yakni Imam Bukhari rahimahumullah. Makam Imam Bukhari berada di desa Hartang, 25 km dari Samarkand, Uzbekistan. Saat Uni Soviet masih berkuasa, Uzbekistan adalah termasuk daerah yang berada di bawah kekuasaan Uni Soviet. Namun sekarang Uzbekistan telah menjadi negara yang merdeka. Dalam catatan sejarah, dikala negara Uni Soviet masih eksis, Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno pernah menyambangi Samarkand, Uzbekistan. Imam Bukhari adalah ulama ahli hadis, perawi hadis Nabi Muhammad SAW. Karya Imam Bukhari yang masyhur adalah Kitab Al-Jami' Shahih atau dikenal dengan nama Kitab Shahih Bukhari. Sebagian ulama berpendapat, kitab tersohih atau tervalid setelah Al-Quran adalah Kitab Shahih Bukhari dan Kitab Shahih Muslim. Kitab Imam Bukhari adalah kitab sebagai rujukan umat Islam dalam menelaah hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kitab Shahih Bukhari terdiri dari hadis-hadis sahih Nabi yang berjumlah 7.275 hadis. Imam Bukhari mengumpulkan hadis-hadis sahih tersebut sangatlah berhati-hati agar keaslian hadis tersebut terjaga. Pada zaman dahulu hadis-hadis sahih Nabi belum terbuku rapi seperti sekarang. Dinukil dari kitab Qawaidul Asasiyah karya Said Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani bahwa peletak ilmu hadis riwayat adalah Syekh Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab Az-Zuhri yang wafat pada tahun 125 Hijriah. Syekh Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab Az-Zuhri adalah tokoh yang pertama kali mengumpulkan dan membukukan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW atas perintah Khalifah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Saat itu sang khalifah menulis surat kepada penduduk daerah-daerah yang bunyi suratnya adalah, lihatlah apa yang terjadi dari hadis Rasulullah atau sunnahnya maka tulislah karena saya takut hilangnya ilmu dan hilangnya ulama. Seiring berjalannya waktu, kitab-kitab hadis mulai bermunculan, seperti kitab Muwatta, karya Imam Malik, kitab Shahih Bukhari, kitab Shahih Muslim, kitab Sunan Abi Daud, kitab Sunan Turmuzi dan kitab-kitab hadis lainnya. Imam Bukhari dalam mengumpulkan hadis sahih tersebut dengan susah payah dan mengunjungi belahan dunia meski saat itu belum ada pesawat dan kendaraan bermotor. Karya-karya Imam Bukhari sangatlah banyak, diantaranya Al-Adab Al-Mufrad, Al-Musnad Al-Kabir, Al-Tari Al-Awsat dan lain sebagainya. Imam Bukhari lahir di Bukhara pada hari Jumat, tanggal 13 Syawal tahun 194 Hijriah yang bertepatan pada tahun 810 Masehi. Nama lengkap Imam Bukhari adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Jufri bin Abu Abdillah. Guru-guru Imam Bukhari diantaranya adalah Al-Imam Abu Al-Walid Ahmad bin Al-Azraqi, Abdullah bin Zaid, Ismail bin Salim As-Soig, Abu Bakar bin Abdullah bin Zubair, dan Al-Alama Al-Humaidi. Al-Hasan bin Al-Husain Al-Bazaz berkata, Imam Bukhari meninggal pada malam Sabtu saat malam Idul Fitri di waktu salat Isya, kemudian jasadnya dikuburkan hari itu juga setelah salat zuhur. Imam Bukhari wafat pada tahun 256 Hijriah dalam usia 62 tahun kurang 13 hari. Makamnya terletak di dalam kompleks Imam Al-Bukhari di desa Hartang, 25 km dari Samarkand, Uzbekistan. Demikianlah sejarah ringkas Imam Bukhari rahimakumullah, seorang ulama besar ahli hadis yang karyanya sangat bermanfaat bagi umat Islam hingga saat ini. Semoga sahabat muslim semua bisa ziarah ke makam Imam Bukhari di kemudian hari, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.